hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Dan juga tak lupa kita doakan orang tua kita, Ayahanda Kiai Basoya Alawi yang saat ini sedang berada di Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh sunnah. Mudah-mudahan apa yang beliau amalkan diberi pahala yang berlipat ganda Allah. Amin. Demikian juga Ibunda Ibu Haja Komaria yang sudah beristirahat. Mudah-mudahan beliau dan juga Ukhti Hani Lutfiati, Haja Hani Lutfiati yang berada di sebelah kita sedang beristirahat. Juga keluarga kita yang telah mendahului kita semua, mudah-mudahan mereka mendapatkan tempat istirahat yang nyaman, dapatkan berkah dari Allah, dan kuburan-kuburan mereka disinari oleh sinar Al-Quran serta sinar salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu, malam hari ini saya akan melanjutkan pembacaan kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini babnya terkait dengan aliran Ibahiyun. Ibahiyun itu ya namanya aliran Ibahi, tapi kalau zaman sekarang mungkin lebih mudah dikatakan aliran kejawen, barangkali begitu ya. Nah, untuk lebih memudahkan ya. Karena Ibahiyun ini cabangnya banyak. Di antara di aliran-aliran itu ada yang namanya Manunggaling Kawula Gusti, namanya istilahnya ya. Atau aliran eling. Jadi ibadahnya cuma eling kepada Allah, ingat kepada Allah, tidak mau pakai sholat yang pakai harokat itu tidak mau. Baik, saya lanjutkan itu tentang Ibahiyun. Saya bacakan kelanjutan dari kitab yang kemarin-kemarin saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum, di antara Ibahiyun itu mangkola, ada kelompok yang mengatakan bitanasukhil arwah, dengan penjelmaan roh. Maksudnya adalah reinkarnasi. Reinkarnasi itu satu keyakinan. Ini sebenarnya keyakinan ini dulunya adalah tradisi Cina, di negeri Cina sana, di Tiongkok sana. Ya, namanya reinkarnasi. Apa itu reinkarnasi? Reinkarnasi diyakini bahwa nyawa seseorang itu sejak ada diciptakan oleh Allah, dia tidak akan hilang di dunia. Maka setiap orang menurut keyakinan reinkarnasi itu adalah jelmaan dari ayahnya, yang ayahnya ini jelmaan dari kakeknya, yang kakeknya ini jelmaan dari kakeknya lagi, terus demikian dan seterusnya. Ya, maka reinkarnasi yang dimaksudkan di situ adalah nyawanya berpindah-pindah. Jasadnya mati, kemudian nyawanya ini pindah kepada jasad yang lain yang baru lahir. Ada reinkarnasi. Itu kalau ini ada bapak-bapak yang sudah sepuh ya, zaman saya dulu masih remaja. Kalau di Singosari ini dulu di lapangan Tumapel itu sering disetelkan layar tancap gitu ya. Layar tancap ya. Ini yang bapak-bapak di Singosari ini paham ya. Mungkin waktu itu saya kecil, bapak-bapak remaja ini ya. Nah, kita datang di situ melihat apa layar tancap itu, biskop gratis, misbar, kalau gremes bubar. Ya, biskopnya apa? Kalau gremes bubar. Nah, di antara film yang sering ditayangkan itu film silat kungfu Cina. Lah itu di cerita film kungfu Cina itu ada ajaran reinkarnasi. Jadi kalau ada orang mati, lakonnya mati, itu terus ada anak kecil yang hidup, nyawa lakon yang hebat itu kemudian pindah ke jasad anak kecil, akhirnya masih kecil juga pinter silat. Silat persis seperti gayanya si orang tua yang ahli silat itu. Itu gambaran reinkarnasi. Ya kalau dulu ada misalnya saja
sekarang ada lakonnya terkenal apa ya? Jetley mungkin ya? Iya. Jetley ada ya? Jetley ya? Iya, saya tahu Jetley. Misalnya ini ya. Jetley itu kan sakti itu ya, hebat itu. Nah, ternyata dia mati itu. Kemudian ada anak kecil yang baru lahir. Menurut keyakinan orang Cina zaman dulu kala di Tiongkok sana, maka nyawanya Jetley ini tiba-tiba pindah ke bayi yang lahir. Nah, begitu bayi ini mulai bisa bergerak, geraknya itu silat dulu. Saking hebatnya nyawanya Jetley pindah tempat, ini namanya gambaran reinkarnasi. Ternyata ada juga di dalam kelompok-kelompok Islam, walaupun bukan urusan silat, bukan ya. Ternyata ada kelompok yang mengatasnamakan diri Islam, tapi berkeyakinan bahwa ada reinkarnasi dalam diri setiap orang. Nah ini dibahas oleh Kiai Hasyim Asy'ari ya, di dalam buku ini dikatakan wantiqaluha abadul abad minal ashkhazi takhruju min badanil akhar min jinsihi aw ghairihi. Yang dikatakan bahwasanya ada perpindahan nyawa ya, secara terus menerus dan kontinu selama-lamanya, kekal selama-lamanya fil ashkhasi, pada setiap generasi keberikutnya, takhruju min badanil akhar, yang nyawa itu keluar dari badannya orang lain kemudian masuk ke badan yang lainnya lagi, yang baru ini min jinsihi au ghairihi, baik dari sejenisnya, maksudnya sejenisnya itu laki-laki dengan laki-laki, nyawanya orang laki-laki turunnya kepada cucu laki-laki, au ghairihi, atau kepada yang lain, kakek laki-laki kemudian nyawanya turun kepada cucu perempuan. Kalau tadi saya katakan misalnya gambarannya semacam ahli silat gitu ya, Jetley itu jadi ya, Jetley gitu ya misalnya, ternyata punya cucu perempuan. Itu menurut keyakinan ini yang sakti bukan cucu lakinya, karena reinkarnasinya kepada cucu perempuan, maka yang sakti cucu perempuan. Itu gambaran globalnya. Dan ini ada dalam kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam itu meyakini demikian. Wa za'ama haula anna ta'dzibaha wa tan'imaha fiha bihasabi zakaiha wa khabathiha. Cuman masalahnya keyakinan ini bukan urusan silat sakti tidak sakti, tapi mereka meyakini bahwa nyawa yang sudah diciptakan oleh Allah menjadi nyawa baik ya, dan ada juga nyawa yang diciptakan oleh Allah menjadi nyawa jahat. Itu setiap pindah ke badan siapapun, yang nyawa baik menjadi baik, yang nyawa jahat menjadi jahat. Itu bedanya dengan orang-orang Cina yang ahli silat ya. Kalau orang-orang Cina ahli silat itu kepandaian silatnya menurun kan gitu ya. Tapi kalau ini enggak, masalahnya kebaikan. Jadi kalau menurut keyakinan ini, kalau kita sekarang ini ya, sekarang ini kita ahli majelis taklim, menurut keyakinan ini berarti kakek nenek kita juga ahli majelis taklim. Paham ya? Semacam itu. Dan yang penjahat-penjahat demikian juga, mereka adalah keturunan penjahat-penjahat. Loh, apa bedanya dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah? Begini, kalau keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, setiap nyawa itu mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Kalau baik mendapatkan pahala, kalau jahat akan mendapatkan siksa. Tapi kalau berganti-ganti, yang gak dapat apa-apa ini berganti terus kan? Maksudnya nyawa ganti ke jasad yang lain, ya dah, jasad lain. Jadi yang dapat pahala cuma satu nyawa. Jelas? Tapi Ahlussunnah wal Jamaah tidak begitu. Orang diciptakan oleh Allah, nufikha fir ruh, begitu diciptakan, kemudian Allah memasukkan roh ya ke dalam jasadnya, maka dia menjadi manusia seutuhnya. Paham ya? Maka dia ini akan mendapatkan pahala bagi apa yang dikerjakan. Sudah? Dan juga akan mendapatkan dosa dengan apa yang dia lakukan kalau berbuat
maksiat. Kalau berbuat baik akan mendapatkan pahala. Nenek moyang kita mendapatkan pahala masing-masing yang dikerjakan, sedangkan kita juga mendapatkan apa yang kita kerjakan. Demikian ya. Nah, itu asli dari pembahasan ini. Paham ya? Adapun gimana kalau saudara kita sudah meninggal dunia, apakah boleh kita kirim doa? Itu bab lain. Paham ya? Bab lain. Jadi ayat wa alaisa lil insan illa ma syaa. Tidaklah seseorang itu kecuali mendapatkan ganjaran apa yang dilakukan atau balasan apa yang dilakukan. Tidaklah seseorang itu kecuali hanya akan mendapatkan balasan apa yang dia lakukan. Kalau yang dilakukan baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan atau pahala. Kalau yang dilakukan itu jahat, maka dia akan mendapatkan dosa. Ini ayat. Adapun gimana orang tua kita yang sudah meninggal dunia, seperti ibu saya, kita kirimin doa, misalnya saya kirim doa, ngajarin juga pahalanya untuk beliau. Ini bab lain. Saya gambarkan begini. Saya ini bekerja di sana. Bekerja selama 1 bulan, mendapat perjanjian bekerja di suatu instansi, mendapat gaji 3 juta misalnya. Maka setiap bulan, karena saya ini bekerja aktif, ya sudah sesuai perjanjian, gaji saya berapa? 3 juta, itu hak milik saya. Ya, itu ibarat saya beramal mendapatkan hak milik saya. Sudah selesai? Kalau misalnya perusahaannya itu tidak menggaji saya, maka saya bisa komplain, entah lewat pengadilan. Yang penting saya punya hak 3 juta dari hasil kerja saya. Jelas ya? Ini sudah. Nah, hari ini saya mendapatkan gaji berapa? 3 juta. Ya saya katakan alhamdulillah, saya masukkan kantong. Hak siapa? Hak saya. Anda tidak boleh memintanya, karena ini hak saya. Betul? Perusahaan pun tidak boleh menyitanya, karena ini hak saya. Tapi kalau saya mau berbuat baik, ya, ini ada ponakan saya, kamu punya uang jajan ya? Belum punya. Ya, kasih 500 lah, kasih 500. Kan kesukaan saya, suka-suka saya kan memberi orang. Kamu punya uang, juga tidak punya uang, nih tak kasih 500. Ya, berarti sisa berapa? Hak saya 2 juta. Yang 1 juta saya kasihkan keponakan. Ini juga ini Ustaz Khalid ini juga minta rupanya ya. Jadi saya kasih juta berapa? 500. Sisa berapa uang saya? Sisa 1.500.000 saya bawa pulang. Boleh tidak begitu? Ya boleh saja. Oh ini hak saya sudah. Ya nggak boleh. Kalau 3 ponakan saya ini gerutuk saya langsung diambil, ya nggak bisa, ini hak saya. Kalau tadi saya ikhlas memberi. Jelas ya? Paham? Seperti malam ini kita duduk di sini dapat pahala, betul? Sebut saja pahala kita ini 1.000 misalnya, pahala kita dapat 1.000, itu hak kita. Tapi kalau kita berbaik hati, karena di sebelah kita ini ada 2 almarhumah yang berada di alam kubur, kita berikan, ya Allah, 1.000 dari pahala saya duduk di sini, maka saya berikan kepada 2 almarhumah. Ini kebaikan saya. Paham ya? Bukan berarti beliau diam-diam dapat pahala wa alaisa ma syaa. Tidak begitu. Tapi kalau saya memberikan kepada beliau pasti sampai. Ya nah, itu satu dalam urusan kepemilikan. Yang kedua, tatkala kita baca Al-Qur'an di sini, beliau ini berdua sebenarnya pindah alam. Rohnya itu pindah. Itu bisa mendengarkan. Dan man sami'a qira'atal Qur'an, siapa orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran, kaqorihi, seperti orang yang membacanya. Jadi kalau kita datang kuburan membaca Al-Quran, itu ahli kubur mendapatkan pahala, karena mereka ini hakikatnya tidak meninggal dunia, cuman pindah alam. La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah. Jangan kalian anggap orang yang meninggal dunia fi sabilillah, di jalan Allah, mau tentang pelajaran, mengaji, ibadah, atau juga perang, ini fi sabilillah. Amwatan, jangan kalian bilang mereka itu mati. Bal ahya'un, tapi mereka itu hidup.
Ya dah, mereka itu bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun, yang di hadapan Tuhan mereka itu mereka diberi rezeki. Maka semacam demikian ini beliau berdua di makam ini mendengarkan saya mengaji, mendengarkan seperti bapak-bapak. Cuman bedanya kalau kita ya, setelah selesai mengaji kita pulang ke rumah masing-masing, tidur di rumah masing-masing. Beliau tidak bisa untuk kembali ke rumahnya. Itu bedanya karena sudah pindah lah. Jelas ya? Baik. Nah, kembali lagi, kalau orang-orang ibahiyun itu meyakini bahwasanya roh itu nggak seperti yang kita yakini tadi, bahwa rohnya mungkin rohnya ibu saya itu pindah nanti kepada cucu saya gitu. Lalu terus yang di kuburan ini rohnya siapa? Ya sudah tidak ada pindah-pindah sampai hari kiamat. Lah kamu dari mana? Ya mungkin saya dulu dari kakek-kakek saya. Begitulah, ini jelas pemahaman yang salah, pemahaman yang salah. Baik, waqala Syihab Al-Khafaji fi syar'ihi 'ala Syifa, berkata Imam Syihab Al-Khafaji di dalam syarahnya pada kitab Asy-Syifa. Kitab Asy-Syifa itu karangan Al-Imam Al-Qadhi Iyad Al-Yahsubi, bermadzhab Maliki, ya, mazhabnya Maliki. Tapi itu di dalam fikih. Hanya saja di dalam masalah akidah beliau juga masih Asy'ari dan Maturidi sama dengan kita. Kata Imam Syihabuddin Al-Khafaji, beliau mengatakan waqad kaffarahum ahlus syar'i lima fihi min takdzibillahi wa rasulihi wa kutubihi. Sesungguhnya orang yang meyakini tanasukul arwah, reinkarnasi itu, sudah dihukumi kafir oleh orang-orang ulama ahli syariat. Karena apa? Karena sesungguhnya mereka ini mengingkari apa yang telah ditentukan oleh Allah. Ya kan? Dari mulai orang itu berada di dalam perut ibu berupa nutfah. Apa namanya nutfah ini? Sperma, kemudian menjadi mudghah, ya, gumpalan atau janin, itu sudah ditentukan oleh Allah dan pada akhirnya diberi roh oleh Allah. Ini kan mengingkari ayat-ayat semacam demikian ini. Ya, maka di sini katakan mereka ini hukumnya kafir. Jelas ya? Nah, ini yang dikatakan oleh siapa? Imam Asy-Syihab Al-Khafaji di dalam kitab Asy-Syifa karangan Imam Qadhi Al-Yahsubi. Demikianlah bapak-bapak dan ibu-ibu, malam hari ini kita mendapatkan satu keterangan dari kitabnya Kiai Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari keyakinan-keyakinan sesat, ya, yang sudah dikupas oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan kita mengikuti ajaran akidah Mbah Hasyim Asy'ari yang mengikuti ulama-ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam ilmu akidah, mengikuti Imam Asy'ari dan Maturidi. Beliau di dalam hukum fikih atau syariat mengikuti mazhab Syafi'i, sedangkan di dalam ketasawufan, ilmu tasawuf, akhlak, beliau mengikuti Imam Junaid Al-Baghdadi dan juga Imam Al-Ghazali serta Habib Abdullah Haddad. Ini adalah ulama-ulama tokoh-tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam ilmu tasawuf, yaitu ilmu tasawuf yang berbingkai syariat. Barangkali itu malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadza ma aqulu lakum wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.